tangga. Isi 2 tilu ngaranna babancing. Tapi manehna halamanana luas. Jadi mun hayang olahraga ngurilingan imah. Adi ayeuna teh ela rek ngulingan imah saha. Gitu ya. Ya. Baik. Jadi apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini pasti akan terjadi sesuatu yang akan terjadi di masa-masa yang lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Setelah diatur maka kita harus tunduk patuh kepada aturan. Ya. Sebelum ini terjadi nikah cerai seenaknya. Tapi setelahnya Al-Qur'an diturunkan maka diatur sedemikian rupa, disempurnakan. Karena akan selalu terjadi seperti itu. Jadi manusia itu akan selalu terjadi cekcok di rumah tangga. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah tangga cekcok, bagus. Berarti sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa harus sakinah. Sakinah itu berarti bukan berarti cicing daripada ngomong, tapi kalau ada sesuatu maka dimusyawarahkan sehingga mawaddahnya muncul dan turunlah warahmah. Ya. Jadi lamun anu pasea terus rujuk, Allah tuh suka. Tapi lamun pasea sampai talak, nah itulah yang harus menjadi kata kuncinya. Jangan sampai terjadi. Nah, berikutnya yuk kita ke ayat 230. Ya, 230 ya. Wa yuqallaqna fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. فَيُطَلَّقُهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Kemudian jika si suami menolaknya sesudah tolak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Artinya setelah talak 3, maka tidak boleh dinikahi kecuali sudah dinikahi oleh suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, lamun menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya atau bekas suami pertama dan istri itu untuk kawin lagi. Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi Bapak Ibu, pernikahan itu adalah menjalankan hukum Allah. Bercerai juga menjalankan hukum Allah, tetapi itu Allah tidak sukai. Ya. Kemudian Allah menegaskan di sini, itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Jadi Bapak Ibu, banyak sekarang itu kaum yang tidak mau mengetahui. Termasuk umat Islam, banyak yang tidak tahu tentang hukum pernikahan. Banyak yang tidak tahu. Buktinya apa? Abdi mana meterang cenanya upami saat talak tilu teh teu kenging di nikah deui kudu nikah ka batur. Banyak yang ngomong begitu. Banyak yang ngomong gitu. Karena apa? Nyesel di luar pasaran tidak laku. Ternyata istrinya setelahnya dicerai makin kinclong kan gitu punya. Benar nggak Bu?
Katanya, ini katanya rahasia Bu ya. Perempuan itu kalau sudah ditalak, dia itu akan makin kinclong. Karena apa? Dia ingin laku dan ingin manasin suaminya. Nih, aku masih laku. Kan cobalah kan gitu ya. Nih, bukan hanya kamu yang mencintai aku. Tuh, tuh kan gitu ya. Jadi itu terjadi waswis dalam hati, kemudian menjadi nafsan, usaha. Jadi nafsu. Ya, makanya jangan heran Bu, kalau di mana-mana katanya kalau menurut pengamatan itu gadis dengan janda itu lebih agresif. Ya, benar Bu. Di Pekalongan gitu. Itu pengalaman. Karena apa? Minimal dia bangga saya sudah berpengalaman. Kan gitu ya. Dan juga kalaupun ditolak dia bilang, "Ah, yang lain juga masih banyak." Tapi kalau gadis malu-malu. Ya, itu menurut pengakuan para yang sudah mengalami dan menurut pengamatan. Nah, Bu. Disebut akad itu tidak usah hajat lagi, tapi tetap harus ada saksi, harus ada wali. Ya itu mau main-main, nggak boleh. Kan tadi udah dicerai. Kan kita hidup bersama orang lain. Tapi kalau suami istri itu menganggap itu hanya bercerai. Pokoknya saya keluar dari kamar mandi, ya, kemudian nginjek licin suami, istrinya lagi apa namanya ngepel. Saya jatuh, ya, terus saya bilang, dasar istri nggak tahu diri, saya talak kamu. Gitu ya, umpamanya. Cuman ngomong gitu aja. Nah, biar malam-malam dingin, ya udah kawin lagi aja. Nggak usah ada saksi, nggak usah ada wali, karena di situ juga yang terjadi tidak ada saksi. Tapi kalau di situ itu lagi pas kita jatuh, punya dionangan gitu ya, bahwa istri namanya, kemudian biasanya kan ya apa namanya istilahnya itu cipika-cipiki lah gitu ya. Dan si istrinya tuh ketemu dengan mantannya, Pak Toel lah biasa gitu punya, atau ada reunian seksual kita, alam siap kan gitunya, bakatku istrinya suaminya nafsu. Nah kalau itu tetap harus karena disaksikan banyak orang gitu ya. Gimana kalau selanjutnya bilang gitu, ya udah sekarang aja minta saksi, saksinya Pak Teguh, saya terus makan bareng-bareng Pak bahula sekian tahun yang lalu, kan gitu. Saya pernah nasihatin gitu Bu. Kenapa? Waktu itu baru pengantin baru, ceritanya dia baru sekitar 3 bulan 4 bulan, seperti itu dia naik motor Bu. Ya, si istrinya yang naik motor bawa di depan, si suaminya kan mau digonceng, belum duduk digonceng motor udah maju, ya malu ya, perempuan belum bisa bener, dikirain itu udah duduk, belum duduk bener, langsung tiga jebur. Jatuh Bu ya, kayaknya dasar perempuan dilakakan talak, kan gitu. Terus ceritanya dia itu hanya berdua, nggak ada yang lain. Nah terus ngomong beberapa hari, nah kemudian kan udah lanjut ngomong talak nih kepada istrinya itu, istri meski punya istrinya mohon maaf dan sebagainya nggak tahu gitu ya. Nah kemudian teruslah buka anak lah ceritanya. Nah setelah mendapat pelajaran belajar begini, kemudian dia tahu udah punya 6 anaknya kalau kesel. Pak itu gini-gini terus gimana? Ya udahlah sekarang ini aja, bikin nasi liwet, undang saya ke rumah yuk, di nikah, makan bareng-bareng, selesai kan gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya nggak usah ngeliwat juga bisa, udah selesai, nggak ada masalah. Karena apa? Nggak ada saksi dan nggak ada yang dirugikan, hanya berdua saja. Tapi jangan gitu, harusnya kalau sudah paham tentang apa yang dibaca di dalam ayat-ayat ini. Makanya kalau belum talak 3, cukup yang di sekitar situ. Tidak usah ganti apa namanya surat nikah gitu. Ini kira disaksikan oleh wali dan saksi. Wali dan saksi kan kategorinya gitu. Jadi tidak usah dinikahkan, saya nikahkan tidak. Gitu. Bahwa itu tuh terjadi tidak sengaja ataupun mungkin ada hal yang menyebabkan terjadinya gitu. Karena kan di pengadilan juga sama begitu. Ya kalau sengaja harus lewat jalur pengadilan Bu, karena harus ada ketok palu dulu.
Ya. Jadi artinya disebutnya itu harus ada saksi dan wali, tapi tidak usah ada tanda tangan, terus tidak usah ada surat taruh lah gitu, intinya begitu. Enggak, wali aja. Kan penghulu itu pencatat tuh. Jadi kalau nikah tanpa penghulu itu sah. Kan penghulu hanya lihat, coba penghulu di situ ngapain? Yang nikah kan siapa? Wali, terus saksi. Ingat syarat pernikahan ada tiga, ada lima. Satu, mempelai laki-laki. Dua, mempelai perempuan. Berapa mempelai perempuannya? Boleh satu, boleh lima? Wah, empat paling banyak. Jadi empat sekaligus dinikahkan boleh. Gitu. Tapi nikahnya harus satu-satu. Kemudian ada saksi, ada wali. Kemudian ada mas kawin. Oh, naib biasa nikah. Ya, ya. Tadi makanya kalau hanya berdua, tidak ada saksi, tidak ada yang lain, satu dengan yang lain namanya islah. Adalah hampurannya tadi keceplosan, kan gitu ya. Tapi kalau disaksikan maka harus ada minimal si saksi itu tadi tuh, jangan sampai menimbulkan fitnah. Oh, si ibu itu tegas dicerai itu waktu harita udah ngadenge kan gitunya. Nah, itulah yang disebut dengan perzinahan. Boleh ditangkap? Enggak mesti Ustaz. Muslim kan syarat-syarat untuk menjadi saksi itu muslim. Ya. Kemudian dia sadar, cager, sehat gitu ya. Tapi kalau yang jadi wali ya harus ada walinya. Wali itu kan jelas ada saudara lah atau bapak atau paman kan gitu. Itu Bu. Ya. Nah, jadi pelajaran-pelajaran ini tentu saja sampai sekarang orang yang melakukan secara jahiliyah masih banyak mempermainkan talak. Terus ya, talak orang. Bisa minggu hanet deui, isu kan talak deui ya. Eta teh disebutna awet rajet. Jadi rajet Bu di rumah tangga teh. Katanya baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, tapi isina talak melulu. Kan gitu. Harusnya di surga mah kan isina enggak melulu. Gitu ya. Secangkir mawar merah kan gitunya. Purnama gitu di rumah tebu lain talak jeung talak lainnya. Yuk, insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita baca hari ini bermanfaat minimal untuk pengetahuan kita. Lebih baiknya lagi kalau bisa kita bisa ngobrol dengan keadaan dengan yang lain, termasuk bisa jadi pada diri kita sendiri. Makanya itulah sebabnya dalam pernikahan itu yang paling sangat dianjurkan adalah yang paham tentang agama. Makanya ditanya, bahkan ketika orang mau dinikahkan kan harus ada kursus dulu. Kursus dulu bahwa dia sudah tahu nikah itu apa, talak itu apa, rujuk itu apa, cerai itu apa. Ya. Sekarang kan enggak, pokoknya mau kawin lah gitu ya, kan gitu ya. Artinya apa? Berarti itu tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti aturan Allah. Bahasa kerennya ayeuna disebut belegu. Jadi sekarang banyak orang yang berumah tangga tapi belegu, ya. Belegu. Yang honat dengan haneup we wungkulnya jeung teu nyahoan tata cara jeung banyak. Dan itu mohon maaf Bu, banyak. Artinya apa? Kita beruntung bisa mendapatkan ilmu dan dari ilmu itu kita bisa minimal praktekkan untuk diri. Ya, gitu. Saya kebetulan ngambilnya dulu ahli hukum pernikahan. Jadi dia itu sarjana hukum pernikahan, Bu. Jadi menarik buku pernikahan kalinya, Bu. Apalagi Bu pasal-pasalnya. Saya setiap mau agak marah sedikit, buka pasal. Dilihatin aja gitu, Bu. Terjadi daripada urusan panjang. Ya, gitu. Itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan ini bermanfaat. Sekali lagi yang namanya ilmu yang bermanfaat itu begitu. Begitu kita tahu, oh gitu ya. Nah, terus prakteknya gimana? Nah, untuk yang belum tahu, nggak usah khawatir. Sekarang tahu, sekaranglah lakukan, kan gitu. Itu Bu ya pedomannya. Jadi sekarang tahu, sekarang lakukan. Umpamanya ada yang terjadi pada saudara, pada keluarga yang seperti itu dulu, termasuk hukum waris, ya itu banyak orang yang belum tahu dan saya yakin sampai hari ini pun banyak orang belum tahu hukum waris. Bahkan tidak sedikit orang yang menahan waris padahal dia ngaji di mana-mana, tapi dia menahan waris gara-garanya apa? Ibu kita kan masih ada, bisa dibagikan waris lah, nggak enak sama ibu. Itu berarti manusia tidak tahu waris. Ya.
Nah, wasiat itu kan sama hukum waris juga. Itu wasiat. Itu tidak boleh, harus diwariskan. Yang namanya harta itu nggak boleh buat ngumpul. Oke, imah Nabi Adam ada di mana, Bu? Terkumpulna anu 40. Nah, kan gitu ya. Yang rumah boleh tidak diganggu dan tidak boleh dimiliki oleh orang manusia itu hanya satu, yaitu rumah Allah. Baitullah, teman diwariskan itu, Bu, Baitullah. Jadi kalau nyebut Baitullah adalah warisan Nabi Ibrahim salah, bukan. Rumah Allah itu adalah oleh Allah ditetapkan itu dan tidak boleh diwariskan, tidak boleh dimiliki siapapun. Dia untuk kiblatnya manusia. Tapi kalau yang namanya Masjid Nabawi, kemudian namanya Masjidil Aqsa, itu diwariskan. Diwariskannya kepada siapa? Ya tentu saja kepada umat Islam. Begitu ya. Nah, artinya apa? Ketika dalam kehidupan di dunia ini yang paling menjadi godaan bagi manusia adalah dunia. Saking jadi godaannya, ya, saking jadi godaannya, giwang, giwang tuh yang ini, Bu ya. Kan suka ada giwang nenek, ya, umpamanya anting gitu atau apalah namanya giwang nenek, kan biasanya bagus, Bu. Sampai sekarang ada yang masih disebutnya pusaka. Dari mana? Waktu itu nenek saya ngasih. Gak boleh itu, harus diwariskan. Harus jelas. Berarti ibu memiliki barang yang bukan haknya. Tapi kan pun ini dipasangin ke abdi. Ada saksi nggak? Ada wali nggak? Nggak boleh. Itu kalau giwang, gimana kalau peternakan? Gimana kalau perkebunan? Gimana kalau tambang nikel diwariskan? Karena ini ramai. Ya, itu Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama untuk akhiri dan ngaji kita insya Allah akan banyak manfaatnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Rasulullah Sadiqul Adil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil Allah alaihi wasallam sallallahu alaihi ya Rabbi salli wa sallim sallallahu alaihi bin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala nabi wa sallim
Salim tasliman Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatan wa dan ya Allah Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, segala yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.